Ya, dari tadi itu perbedaan Wahabi dengan Ahlus Sunnah sebenarnya. Cuma berarti ini minta tambahan. Banyak perbedaannya, ya. Kalau di dalam akidah, misalnya akidah tentang Allah, kalau Ahlus Sunnah ini konsepnya sifat 20, yaitu wujud qidam. Kalau Wahabi gak mau sama wujud qidam baqa, tapi tauhid 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dan ini antara tauhid 3 Wahabi dengan sifat 20 gak bisa disatukan. Mengapa? Itu ibaratnya menyatukan air dengan daun talas apa daun keladi? Sama. Atau menyatukan air dengan minyak. Gak bisa nyatu, akidahnya beda. Kalau kita ini sifat 20, kalau Wahabi tauhid 3. Karena tauhid asma wa sifat berlawanan dengan sifat 20. Karenanya akidah kita kalau ditanya apakah Allah ada, Allah wajib ada, yaitu sifat wujud. Sejak kapan adanya Allah? Jawabnya sifat qidam. Adanya Allah tanpa permulaan. Sampai kapan wujudnya Allah? Jawabnya sifat baqa. Artinya Allah maha kekal, maha abadi. Lalu ada pertanyaan, seperti apa Allah? Jawabnya mukhalafatu lil hawadits. Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya Allah seperti apa? Kata Wahabi, Allah itu mukhalafatu lil hawaditsi, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya, kata Wahabi. Seperti apa? Di kitab-kitab Wahabi diterangkan Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, besarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Dan ini mirip akidah Yahudi. Apa kata Yahudi? Tuhan itu seperti seorang laki-laki yang sudah tua, rambut dan jenggotnya putih semua, tingginya kira-kira 30 meter. Cuma beda usia dengan Tuhannya Wahabi. Karenanya akidahnya Wahabi ini mirip akidahnya al-maghdubi alaihim, golongan yang dimurkai Allah, yaitu Yahudi. Jadi Tuhannya Yahudi, abang Tuhannya Wahabi, karena lebih tua. Makanya disingkat, karena Wahabi dengan Yahudi, Yahudi dengan Wahabi ini adik beradik atau kakak beradik, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi abangnya Yahudi. Bukan ya, Wahabi adiknya Yahudi. Ini beda akidahnya Wahabi dengan kita, beda. Kalau kita Allah gak serupa dengan apapun perkara baru. Dalilnya mana? Allah gak serupa dengan perkara baru. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Karenanya kata para ulama, gak ada Allah serupa dengan apapun. Karenanya kata para ulama salaf, kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Apa saja ada orang memikirkan tentang Allah, Allah gak sama dengan itu. Mengapa? Karena yang terlintas dalam pikiran manusia itu tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat. Sedangkan apa saja yang pernah dia lihat, semuanya adalah perkara baru. Sedangkan Allah itu wajib memiliki sifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tak serupa dengan perkara baru. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan kelima, Allah yang wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawaditsi, alamatnya di mana? Kita jawab qiyamuhu binafsi. Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah tidak butuh pada tempat dan Allah tidak butuh pada yang menciptakan atau mengatur. Mengapa gak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khalik, sifatnya Tuhan, tetapi sifatnya makhluk. Kalau kita butuh tempat dan tempatnya harus nyaman, ada AC-nya,
Kalau entah nyala apa enggak aslinya, saya agak panik. Nyala ya, nyala. Kalau tempatnya agak enak, kita agak betah di sini. Kalau Allah gak butuh. Ini akidah Ahlussunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi kalau ditanya alamat Tuhan di mana, loh, kamu belum tahu? Belum. Kamu, saya sudah tahu. Di mana? Di Arsy. Wah, jauh banget ya. Lah kenapa? Kalau kita ada perlu gimana? Kan nggak ada pesawat ke Arsy. Apa kata Wahabi? Jangan khawatir, karena Tuhan setiap pukul 3 pagi turun ke langit pertama di dunia. Ditanya Wahabi, ngapain Tuhan itu turun pukul 3 pagi? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 3 pagi bangunlah sholat malam, kata Wahabi. Wahabi ditanya, memangnya kalau gak turun dari Arsy Tuhan gak dengar? Bingung Wahabi mau jawab. Nanti dia jawab sebenarnya dengar sih walaupun gak turun. Takut dibilang, ya kalau memang gak turun bisa dengar, ngapain turun? Kalau nanti dia jawab, oh kalau gak turun Tuhan ya gak dengar, kafir dia. Bingung. Kalau bilang dengar, nanti ditanya lagi gak bisa jawab lagi dia. Katanya dengar, lalu ngapain turun? Bingung dia. Lalu Wahabi ditanya lagi, itu pukul 3 ikut waktu daerah mana? Karena pukul 3 ini beda-beda kalau waktu istiwa. Kalau Indonesia dibagi 3, maka bagaimana? Kata Wahabi, itu pukul 3 sesuai waktu daerah masing-masing. Oh, kalau begitu turun terus dong. Kalau turun terus, lalu naiknya kapan? Ini Wahabi. Akidah Wahabi itu kalau dibenturkan dengan teori rasional tidak masuk akal. Karena memang akidahnya orang nggak punya akal. Akidah Wahabi begitu. Nggak sama dengan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah, Tuhan ada di mana? Jawabannya Tuhan Maha Suci dari tempat. Mengapa Tuhan nggak butuh tempat? Karena tempat itu ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sudah ada sebelum adanya tempat. Tempat belum ada, Tuhan sudah ada. Dan Tuhan menciptakan Arsy bukan karena butuh pada Arsy. Kata Sayyidina Ali, innallaha khalaqal arsya izharan liqudratihi la makanan lidzatihi. Allah menciptakan Arsy untuk menunjukkan kekuasaannya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. Karena Allah tidak butuh pada tempat. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.